Selamat pagi, Shalom. Bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dan juga kepada saya untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Ya, karena memang kita tidak pernah tahu jalan hidup kita. Kita mungkin hari ini sehat ya, tapi Tuhan punya rencana dan Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Sehingga kita nggak pernah tahu, hari ini kita sehat, mungkin besok tidak. Hari ini kita masih bisa beribadah, mungkin besok lusa. Minggu depan kita sudah tidak bisa, tapi bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bersama-sama beribadah hari ini. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan pasal 3 ayat 14 dengan tema Faith Alone and Grace Alone. Ya, ini merupakan lanjutan dari seri khotbah kita pada bulan ini ya, tentang sola ya, 5 sola. Dan hari ini sola yang ketiga dan keempat. Setelah sebelumnya kita belajar ya sola ya, hanya Kristus dan hanya oleh firman Tuhan atau Alkitab. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita adalah Faith and Grace Alone. Inti dari 5 sola ini Bapak Ibu Saudara adalah untuk melawan gereja yang kita pelajari sepanjang bulan ini adalah untuk melawan ajaran gereja yang menyimpang pada waktu itu ya, oleh bapak-bapak reformator ya, Martin Luther dan Calvin dan rekan-rekan yang lainnya, yang mengajarkan keselamatan bisa diraih dengan usaha, bahkan bisa dibeli ya. Kita minggu kemarin sudah belajar ini. Dan hari ini kita belajar 2 ya. Bahwa iman itu bisa dibeli. Nah, 5 sola ini untuk melawan pandangan itu dan menekankan bahwa keselamatan hanya oleh anugerah Allah. Bukan karena perbuatan manusia. Jadi yang ingin ditekankan dari 5 sola ini bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan oleh usaha manusia. Nah, ini tema firman Tuhan kita sepanjang bulan ini agak berat, jadi butuh konsentrasi dari kita semua karena saya mempersiapkan juga begitu berat untuk biar ini bisa dipahami. Ya, kalau kita meleng, kalau kita sibuk dengan yang lain mungkin kita agak kelewat ya bagian ini. Jadi kita sama-sama ingin belajar. Ini istilahnya makanan keras untuk kita, tetapi ini diperlukan supaya kita lebih memahami, supaya kita tidak hanya ikut-ikut saja, oh ya keselamatan hanya anugerah, tetapi bagaimana menjelaskannya, bagaimana pemahaman tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Kristus Yesus, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pasal 3,
Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang-orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama melihat latar belakang mengapa surat ini ditulis. Paulus mendengar bahwa beberapa guru Yahudi ya di Galatia, karena di Galatia itu banyak orang Yahudi, mengacaukan orang-orang yang baru percaya dengan memaksa mereka untuk disunatkan dan menerima hukum Taurat yang selama ini dipercaya atau dipegang oleh orang-orang Yahudi. Ya, sebagai syarat-syarat yang perlu untuk diselamatkan dan diterima di dalam gereja. Jadi ini sesuatu hal yang dipaksakan, ya, hukum Taurat itu dipaksakan kepada orang-orang bukan Yahudi, ya. Mereka disunat, ya, dipaksa untuk disunat agar mereka diselamatkan dan bisa diterima di gereja. Jelas menurut Paulus ini sesuatu yang enggak benar, ini ajaran yang enggak benar. Ya, mendengar itu Paulus menulis surat ini untuk menegaskan bahwa syarat-syarat yang dituntut hukum Taurat seperti sunat, ya, yang ada di dalam perjanjian lama tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kasih karunia Allah di dalam Kristus, ya, dan tidak ada hubungannya dengan keselamatan yang akan diterima. Jadi orang nggak disunat itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan, karena keselamatan itu ada di dalam Kristus. Dan Paulus ingin menegaskan lagi dengan jelas bahwa kita menerima Roh Kudus dalam hidup rohani oleh iman kepada Kristus dan bukan oleh ikatan kepada hukum Taurat atau dalam perjanjian lama. Nah, karena itu Paulus dengan jelas ya mengingatkan di ayat-ayat yang kita baca tadi, di ayat 16 misalnya. Kita dibenarkan hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Di ayat 20 dikatakan, aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman
dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita sekarang adalah hidup karena iman kepada Yesus Kristus. Di ayat pasal 3 ayat 6, Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa itu? Imannya kepada Allah. Dan di ayat berikutnya, Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman mereka kepada Allah. Alkitab dengan tegas berkata bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus secara cuma-cuma, gratis. Ya, bukan karena usaha manusia atau karena harus dibeli atau ada harga yang harus dibayar, enggak. Itu sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, gratis. Alkitab dengan tegas berkata bahwa manusia diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena memang hukum Taurat tidak menyelamatkan. Mengapa hukum Taurat tidak menyelamatkan? Yang pertama, karena keterbatasan manusia. Dosa menjadi masalah utama manusia, ya. Status manusia itu adalah manusia yang berdosa. Jadi kita berdosa bukan karena melakukan dosa, tetapi status kita sendiri sudah berdosa, makanya kita berbuat dosa. Jadi memang kecenderungan hidup kita itu akan melakukan perbuatan dosa karena statusnya sendiri berdosa. Aturan atau hukum tidak akan mampu menghentikan orang untuk berbuat dosa atau kesalahan. Manusia cenderung gagal untuk mentaati semua hukum atau aturan yang ada. Jangankan semua, satu pun kadang kita susah untuk taat, benar-benar taat. Buktinya Bapak Ibu Saudara, di Indonesia adalah salah satu, saya baca saya coba riset, saya coba mencari tahu di Indonesia itu berapa banyak sih hukum atau aturan yang tertulis. Ini hanya untuk KUHP-nya aja ya. Indonesia salah satu negara paling banyak hukum yang tertulis, khususnya untuk hukum pidananya ya. Berisi kurang lebih 37 bab dan 624 pasal. Ini pasal ya, masih ada poin-poinnya lagi, masih ada ayat-ayatnya lagi. Ada 624 pasal ya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang sedikit aturan ya. Artinya setiap warga negara Indonesia harus mentaati kurang lebih 624 aturan. Kalau kita melanggar saja salah satu dari aturan itu, berarti kita adalah orang yang tidak taat aturan. Kita tidak taat hukum. Karena ada begitu banyak, hari ini kita bisa melakukan itu, besok ada pelanggaran yang lain kita lakukan. Karena itu begitu banyak ya. Nah, apakah dengan banyaknya aturan, kejahatan Indonesia itu berkurang Bapak Ibu Saudara? Kurang enggak? Enggak. Makin banyak. Apakah orang jadi takut melanggar aturan? Enggak juga. Yang masyarakat lakukan adalah mencari celah atau mencari jalan agar tetap bisa melanggar aturan, ya, tetapi enggak dihukum. Yaitu mencari celah. Ya, bagaimana caranya? Apa yang dilakukan, yang biasa orang Indonesia lakukan, kalau dia naik motor di depannya ada polisi, apa yang dilakukan? Cari jalan lain, benar enggak? Cari jalan lain, putar arah. Jadi bagaimana caranya saya enggak dihukum, ya, tapi saya melanggar aturan. Ya, cari jalan lain. Itu yang biasa dilakukan oleh kita, melihat sebuah hukum itu bukan untuk menyadarkan, tetapi untuk mencari cara lagi bagaimana melanggar hukum itu. Bapak Ibu Saudara, hukum itu tidak sempurna. Karena itu hukum tidak akan mampu membawa orang pada keselamatan. Karena makin banyak hukum diberikan, makin banyak pelanggaran yang dibuat. Yang kedua, hukum itu sebagai pengungkap dosa. Karena ada hukum kita menjadi tahu kalau kita itu salah. Karena kita itu melanggar. Semakin banyak aturan, semakin besar pula potensi kita untuk melanggar
aturan itu. Pelanggaran itu adalah dosa dan dosa harus dihukum. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi dengan adanya hukum, kita menjadi sadar bahwa kita ini berdosa dan terjalat dalam dosa. Yang ketiga, tidak ada pengampunan dalam hukum Taurat. Hukum Taurat adalah aturan untuk hidup manusia, tetapi tidak memberikan jalan untuk pengampunan secara penuh, Bapak Ibu Saudara. Melanggar hukum artinya dihukum. Itulah fungsi hukum. Orang dikasih hukum untuk keteraturan hidup, bukan untuk keselamatan. Nah, kalau orang melanggar hukum itu ya dihukum. Jadi nggak mungkin hukum itu membawa kepada keselamatan, nggak mungkin. Manusia diselamatkan hanya oleh anugerah dan dibenarkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus. Iman itu ibarat wadah, ya, untuk menerima anugerah keselamatan. Jadi saya ingin kasih gambaran sedikit tentang anugerah dan iman. Mungkin kita bingung ya, kita diselamatkan oleh anugerah atau karena iman, ya. Jadi begini gambarannya, ini anugerah itu diberikan secara cuma-cuma. Iman ini adalah wadah untuk menerima anugerah itu. Anugerah itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Di dalam pengorbanan Yesus Kristus, iman kita di hadapan Tuhan adalah wadah agar keselamatan itu diterima. Bapak Ibu Saudara, keselamatan adalah anugerah, ya. Tapi bagaimana keselamatan itu dialami oleh manusia itu ada prosesnya. Nah, saya ingin kita memperhatikan bagian ini. Jadi gini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita hidup, anggaplah kita hidup di sini. Keselamatan kita akan peroleh ya. Tapi untuk ada di sana ada proses yang harus kita lalui. Ada proses tahap demi setahap kita akan sampai di sana. Saya kasih contoh ya, untuk kita bisa makan bakso ya. Itu ada proses, ada banyak proses yang terjadi di belakangnya sampai kita bisa menikmati bakso yang enak itu. Misalnya apa ya, sapi ya dipotong dulu, dibersihkan, dagingnya digiling, dicampur dengan bumbu-bumbu, dengan tepung, dibulet-buletin, direbus ya. Dicampur dengan kuah, barulah disajikan. Nah itulah bakso yang akan kita nikmati itu. Jadi untuk bisa menikmati bakso itu ada proses yang dilalui. Demikian dengan keselamatan, ada proses sampai keselamatan itu benar-benar kita alami di dalam kehidupan kita. Proses ini disebut dengan istilah, kalau dalam bahasa teologinya ya, ini dari bahasa Latin, ordo salutis atau proses keselamatan. Ya, jadi ada proses keselamatan. Ya, tapi saya ingin ya melihat saya kembali, prosesnya itu bukanlah proses yang bertahap seperti ini atau mana yang lebih dahulu. Saya ingin kita untuk membayangkan prosesnya adalah proses yang terjadi secara simultan ya. Suatu proses yang bisa terjadi secara bersamaan, bukan berdasarkan urutan waktu. Ya, ini proses keselamatan itu terjadi mungkin saja secara asak dan secara bersamaan Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya kita nggak bingung, jadi mana dulu ya dari bagian itu. Jadi kita membayangkan ini adalah proses yang terjadi secara simultan seperti ini. Yang pertama adalah election. Saya ingin kita belajar pertama tentang proses keselamatan itu mulai dari election atau dipilih. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih orang-orang yang akan diselamatkan bahkan sebelum dunia ini dijadikan, yaitu di dalam kekekalan Allah. Allah tidak terikat oleh waktu. Allah di atas waktu, ya.
1000 tahun di depan manusia atau bagi manusia hanya 1 hari di hadapan Allah. Nah ini pun jangan dibayangkan, oh berarti kalau 6.000 tahun berarti 6 hari di hadapan Allah. Jangan juga dipahami begitu ya. Maksudnya Allah itu di luar waktu. Allah itu ada di atas waktu. Dia tidak terikat oleh waktu. Jadi prosesnya terjadi Allah sudah tahu. Bahkan sejak kekekalan. Nah kalau manusia itu ya baru ketahuan ada Krismanto atau ada siapa begitu ketika manusia itu lahir. Tapi di hadapan Allah semua itu terjadi dalam satu waktu itu. Nah ini agak susah dipahami ya kalau Bapak Ibu Saudara mungkin agak bingung. Nah nanti boleh tuh dilanjutkan di dalam cross ya, dibahas dalam cross untuk mendalami ya. Kalau ada hal yang bingung ditanyakan ya. Jadi Allah telah memilih siapa saja manusia yang akan diselamatkan. Bahkan sebelum manusia itu ada di dalam dunia. Ingat ya tadi saya katakan ini terjadi secara simultan ya. Yang kedua adalah calling atau panggilan ya. Jadi dia akan setahap untuk bergerak ke sana. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14 dikatakan, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia, Bapak Ibu Saudara boleh buka ya, turut mendengarkan ya. Ia seorang penjual turut mendengarkan Injil. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah atau pengikut agama Yahudi. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi di sini tuh dia mendengarkan Injil dan hatinya dibukakan. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini disebut panggilan atau calling. Di ayat 15 dikatakan ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Itu hasil dari keputusannya. Jadi dia mendengar Injil, dia percaya dan akhirnya dia dibaptis. Calling adalah panggilan atau tawaran keselamatan kepada orang untuk menerima Injil Yesus Kristus. Ya. Calling itu melalui pemberitaan Injil seperti dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Atau seperti yang dikatakan oleh oleh Petrus. Bertobatlah kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara, nah ini akan berhubungan dengan bagian-bagian yang nanti akan saya sampaikan juga. Jadi kalau kita berpikir, kalau orang sudah dipilih dari sejak kekekalan untuk apa? Dia harus mendengarkan berita Injil. Nah Bapak Ibu Saudara, ini bagian dari proses yang harus terjadi. Di mana link ini gak boleh ada yang putus. Orang memang harus dipilih, tetapi dia harus ada link untuk mendengarkan panggilan itu. Jadi tugas kita untuk memberitakan Injil, untuk berkhotbah dan lain sebagainya harus tetap dilakukan. Ya, karena itu linknya menjadi satu buah proses yang sama-sama harus terjadi. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, proses yang ketiga adalah regenerasi atau kelahiran baru. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen tidak cukup hanya menjadi orang yang baik, ya, nggak cukup. Saya nggak bilang orang Kristen nggak perlu jadi orang baik, bukan. Orang Kristen tidak cukup menjadi orang yang baik, tetapi juga harus menjadi manusia baru di hadapan Allah. Sebab permulaan atau awal kehidupan rohani yang baru yang ditanamkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, itulah menjadi bagian dari proses keselamatan itu. Ya, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bertobat dan percaya. Mengapa harus lahir baru Bapak Ibu Saudara? Karena
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Jadi karena kita semua sudah di dalam dosa, itu harus disucikan, harus dibasuh, harus dilahirkan kembali. Kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, oh Nikodemus bingung nih sebagai seorang ahli ya, ahli Taurat, tapi dia bingung gitu ya. Apa maksudnya dilahirkan kembali? Apakah saya harus masuk lagi ke rahim mama saya? Oh bukan, tetapi adalah orang yang menerima Tuhan di dalam kehidupannya. Benda yang rusak tidak mungkin memperbaiki dirinya sendiri. Ia harus diperbaiki atau dilahirkan kembali oleh yang membuatnya. Demikian juga dengan manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kita memperbaiki diri kita sendiri. Aduh saya udah rusak, saya mau perbaiki diri kita sendiri. Enggak mungkin. Ya, hanya Allah yang menciptakan kita yang mampu memperbaiki kita. Dia yang paling tahu bagaimana kerusakan manusia dan bagaimana memperbaikinya. Jadi manusia itu enggak mungkin dengan caranya, dengan perbuatan baik mampu memperbaiki dirinya sendiri, enggak mungkin. Tadi saya sudah memberikan bukti. Ketika ada suatu aturan yang harus kita ikuti, kita akan mencari cara bagaimana saya tetap akan melanggar, tapi saya nggak dihukum. Itulah bagaimana manusia nggak mungkin memperbaiki dirinya sendiri. Karena ada kecenderungan hati kita untuk berbuat dosa. Saya akan mencoba melakukan, bahkan di hadapan Allah. Kalau bisa saya tetap berdosa, tapi Allah ampuni, kan begitu maunya kita. Benar kan? Orang harus dilahirkan kembali agar hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah jadi inilah yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali di dalam proses keselamatan itu. Yang keempat, konversi, iman dan pertobatan. Ya konversi merupakan suatu bukti yang terlihat. Ya pertobatan itu merupakan suatu bukti yang terlihat. Sorry ya kecepatan ya. Dari kelahiran baru. Jadi kalau orang berkata bahwa dia lahir baru, maka ada pertobatan yang terjadi di sana. Ya, dan itu terlihat bentuk pertobatannya itu. Konversi adalah hidup yang berpaling ya menuju arah yang baru, yaitu menjauhi dosa dan menuju kepada Allah dalam pertobatan dan iman. Bertobat artinya berubah arah. Saya mau menuju ke situ dalam perbuatan dosa dan sekarang saya berbalik kepada kebenaran. Karena disitulah kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, pertobatan artinya berbalik dari dosa. Atau yang sering kita kenal dengan istilah metanoia. Iman lebih dari sekedar mempercayai kebenaran suatu pesan. Jadi bukan hanya saya dengar satu pesan saya percaya, bukan. Iman di sini juga melibatkan kepercayaan kepada Kristus, berdiam di dalamnya dan bersandar kepadanya. Saya memberikan contoh maksud dari iman itu. Iman itu adalah percaya sepenuhnya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada keraguan. Jadi saya duduk di sini, saya nggak ragu sama sekali. Ini akan menjatuhkan saya. Ini akan membuat saya sakit dan lain sebagainya. Enggak. Saya bahkan bisa tertidur di kursi ketika saya dalam keadaan lelah. Saya bersandar sepenuhnya tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ragu sama sekali. Ini mampu menopang saya. Itulah artinya iman. Jadi iman itu adalah orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Yang tidak ragu, yang tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ya, atas imannya. Duh, kalau benar enggak ya Yesus menyelamatkan saya.
Enggak ada keraguan yang begitu karena saya sudah sepenuhnya menyerahkan, bersandar kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, tapi mungkin dalam hidup kita enggak sepenuhnya percaya kepada Tuhan seperti saya percaya kepada kursi itu. Saya tadi enggak ada ragu-ragunya duduk di kursi itu. Bapak Ibu ada saudara keraguan-raguan duduk di kursi itu ada? Enggak ragu kan? Enggak. Kita enggak ada ragu sama sekali, duduk saja. Aduh, gimana ya kalau tiba-tiba ada hamba Tuhan yang jahil membuat kursi itu tiba-tiba jatuh. Ada enggak kepikiran gitu? Enggak kan? Tiba-tiba kayaknya ada apa itu yang biasa ngurus kursi ini, dia kayaknya enggak jahil deh. Dia akan buat apa sehingga kita agak khawatir duduk, enggak berani. Enggak. Kita datang dengan penuh kepercayaan, saya duduk dimanapun kursi itu, kita duduk. Begitulah seharusnya iman kita kepada Tuhan. Tidak ada keraguan. Ya. Apakah kita begitu percaya kepada Tuhan? Tidak ada ragu sama sekali atau masih nimbang-nimbang ya? Kayaknya semua agama itu sama. Kenapa saya harus percaya pada Kristen saja? Dalam satu diskusi kami dalam cross minggu lalu, ada jemaat cerita. Di rumah salah satu rekannya, ada semua aksesoris agama-agama, ya. Semua agama yang ada di Indonesia ada. Mungkin pikirannya dia, kalau Kristen gak nyelamatan ada agama Islam. Kalau Islam gak menyelamatan ada Hindu. Kalau Hindu gak menyelamatkan ada Buddha. Pokoknya bagaimana caranya mencari cadangan keselamatan. Perlu cadangan keselamatan? Enggak perlu. Di dalam Tuhan udah ada kepastian. Tidak ada keraguan dengan hal itu. Yesus sudah melakukannya. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Bapak Ibu Saudara, konversi itu adalah karya Allah. Ya. Kita melihat. Nah ini ada beberapa layer yang harus kita lihat. Nah ini konversi itu ada karya Allah. Ada ayat Alkitab yang mendukung bagian itu. Ratapan pasal 5 ayat 1. Bawalah kami kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Ini seruan supaya mempertobatkan kita. Karena kita gak mampu bertobat sendiri. Merupakan karya Allah. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 18. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Sebab engkaulah Tuhan Allahku. Nah jadi ini ada seruan dari Yeremia. Bawalah aku kembali. Karena aku ini gak bisa kembali sendiri. Aku gak tahu ya jalan pulang. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Gitu ya. Ada lagu gitu. Aku tanpamu butiran debu. Ya memang kita tanpa Tuhan juga butiran debu ya. Tapi lagu ini bukan tentang Tuhan ya. Tapi ya kira-kira begitulah gambarannya. Tanpa Tuhan kita itu akan tersesat. Kita gak tahu jalan pulang. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa dengan kekuatan sendiri manusia tidak akan mampu bertobat. Tetapi ada yang kedua. Konversi juga karya manusia loh. Kenapa? Nah ini ada ayat firman Tuhannya. Dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati hai kaum Israel? Atau dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah contoh dari kedua ayat ini ingin ingin memberitahu kepada kita semua. Bahwa ini ada bagian kita ya untuk merespon ya panggilan Allah itu dengan pertobatan, dengan konversi. Jadi di sini kita melihat ada dua paradoks. Di satu sisi konversi adalah karya Allah, tetapi di sisi lain itu juga karya manusia atau bagian manusia. Sehingga dua-duanya kita harus percaya bagian ini. Konversi adalah karya Allah dan manusia. Allah mengkonversi kita tapi kita juga harus berbalik dari pada kehidupan yang jahat itu. Harus ada di dalam diri kita pertobatan atau meninggalkan perbuatan-perbuatan lama itu. Tetapi ini bukan dengan kekuatan kita, adalah karena kekuatan daripada Tuhan.
Bagian yang kelima, proses yang kelima adalah, mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang mencatat ya sehingga nggak lupa ya. Ya, kalau kita mencatat mungkin kita bisa ingat, oh ternyata keselamatan itu ada proses-prosesnya. Ya, yang kelima proses itu adalah justifikasi atau pembenaran. Pembenaran di sini dapat didefinisikan sebagai tindakan anugerah Allah yang punya kuasa untuk menyatakan orang-orang berdosa yang percaya sebagai benar, ya. Ini orang-orang berdosa, Allah menyatakan benar berdasarkan kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada mereka, ya. Yang diperhitungkan kepada mereka, yang mengampuni semua dosa mereka, mengadopsi mereka sebagai anak-anaknya dan memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Jadi pembenaran di sini sekali lagi adalah karya Allah. Kita dibenarkan bukan karena kita benar, bukan. Tapi karena Kristus yang ada dalam diri kita sehingga kita diperhitungkan benar. Kita dianggap benar di hadapan Tuhan karena Kristus. Karena itu dikatakan orang Kristen percaya dan menerima Kristus. Dengan menerima Kristus, kebenaran itu diperhitungkan kepada kita. Allah menyatakan kita benar bukan karena perbuatan-perbuatan kita, melainkan hanya berdasarkan kebenaran Kristus. Pembenaran hanya diterima melalui iman dan sama sekali bukan sebagai pahala bagi perbuatan kita. Ya, jadi pembenaran kita dibenarkan bukan pahala, ya, karena perbuatan kita. Oh, kamu benar, makanya kamu dibenarkan. Bukan, tapi karena Kristus kita dibenarkan. Jadi status kita dibenarkan. Ya, anggap kita ini dalam sebuah sidang, kita dibenarkan. Ya. Bukan karena kita, tetapi karena Kristus. Keselamatan kita bukan karena kita benar, ya, tapi Allah lah yang membenarkan kita. Yang keenam, proses yang keenam adalah pengudusan, sanctification. Ini proses yang berikutnya. Dalam perjanjian lama kata kudus itu adalah kados, ya. Arti dasarnya adalah memisahkan diri dari hal-hal yang lain, yang cemar. Dan yang kedua artinya adalah melakukan hal-hal yang benar. Di dalam kata kados Bapak Ibu Saudara, umat Allah dipisahkan untuk melayani Allah sehingga mereka harus hidup kudus. Di dalam perjanjian lama, mereka yang melayani di kemah suci atau di bait Allah, mereka itu harus dipisahkan, ya, harus disucikan dulu supaya mereka bisa melayani Allah. Nah, dalam bagian ini ingin diberitahu bahwa orang-orang yang dikuduskan itu adalah orang-orang yang dipisahkan agar kelak bisa melayani Allah di dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin bisa melayani Allah, ya, di dalam kemuliaannya kelak, di dalam kerajaan surga, di dalam keberdosaan, gak mungkin. Harus dikuduskan. Pengudusan berarti kita sekarang sedang diperbaharui supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak mungkin berkenan kepada Allah jika kita tidak dikuduskan oleh darah Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darah Yesuslah yang melayakkan orang untuk berkenan di hadapan Tuhan. Pengudusan adalah karya Allah, tapi merupakan juga tanggung jawab umatnya. Allah telah menguduskan kita, tapi juga kita harus terus menjaga agar kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, ini PR yang sangat berat bagi kita untuk selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini tanggung jawab kita semua. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, proses yang terakhir adalah pengudusan ketekunan orang-orang percaya atau
glorification. Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 berbunyi, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah ini yang menjaga kita sampai akhir bukanlah pegangan kita kepada Kristus, melainkan pegangan Kristus kepada kita. Dan puji Tuhan, Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Kita kalau dalam belajar penginjilan, metode penginjilan II itu ada salaman. Saya lupa namanya, salaman Romawi atau apa ya. Yang salaman begitu. Jadi bukan salamannya yang begini, bukan. Salaman yang pegang di sini. Itu ingin mengajarkan satu hal, bahwa kalau kita dalam kelemahan kita, kita mungkin saja ingin menjauh daripada Tuhan dan ingin melepaskan kita daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah melepaskan. Jadi keselamatan itu enggak pernah hilang. Enggak akan pernah hilang bagi orang-orang yang sudah dipilih. Terus kata orang, bagaimana kalau orang yang dulunya seperti aktif melayani, tapi sekarang meninggalkan imannya? Ya mereka enggak dipilih. Ya, kalau pada akhirnya mereka enggak kembali, memang mereka bukan orang pilihan. Penampakannya saja dulu. Mereka adalah ilalang, bukan gandum. Mereka adalah kambing, bukan domba. Mereka ada di antara. Dia dulu seperti orang Kristen, iya dulu. Sekarang dia menyatakan siapa diri yang sebenarnya. Keselamatan gak akan pernah hilang, karena apa? Karena Allah gak akan pernah melepaskan genggamannya bagi kita. Ketekunan orang percaya di sini jelas bukan berbicara tentang kekuatan manusia, tetapi adalah tentang kesetiaan Allah. Betapa setianya Allah kepada kita. Sebagai contoh ya, di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 35. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut kamu untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus sempat di dalam kehidupannya itu seperti ingin meninggalkan Tuhan, ya seperti gugur. Tetapi Tuhan menangkap dia dan terus memegang dia, sehingga dia menjadi orang yang setia sampai akhir kehidupannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, proses-proses keselamatan ini bukan proses mana yang lebih dahulu, tapi ini terjadi di dalam kehidupan kita secara simultan. Saya ulangin bagi kita semua. Yang pertama, proses itu adalah election, kita dipilih, kita dipanggil, ya, kita lahir baru, kita bertobat, ya, mengalami pertobatan dan iman kepada Kristus. Dan kita juga mengalami pembenaran, dibenarkan oleh Kristus. Dan akhirnya orang-orang yang bertekun inilah yang akhirnya mengalami keselamatan. Jadi apa respon kita Bapak Ibu Saudara melalui bagian ini? Kita sekarang tidak ragu lagi bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Jadi jangan ragu lagi. Ini bukan usaha kita, melainkan anugerah Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tapi marilah kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan, karena kita mengalami keselamatan daripada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Ia sudah menyelamatkan kita. Kita bisa melayani Tuhan dengan sisa hidup kita yang masih Tuhan berikan. Mari kita melayani Tuhan. Dan marilah kita memberitakan Injil, ya, kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil, supaya melalui pemberitaan Injil kita,
mereka boleh percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan biarlah kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.